Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mulisin dari jurusan Tadris IPS YIN Metro kelas A. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan mereview proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan Learning Management System atau LMS dan Blended Learning sebagai alternatif model merdeka belajar di masa adaptasi kebiasaan baru new normal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama dengan kompetensi memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan di MI Tarbiyatud Diniyah. Di bab 1 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu tujuan penelitian. Di latar belakang masalah ini bisa kita lihat di judul penelitian tindakan kelas, di judul PTK ini, yaitu tentang memuat tentang penerapan LMS atau learning, yang mana peran pendidikan sendiri itu adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tentunya memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada yang berpendidikan. Kesejahteraan batiniah dan lahiriah juga mempengaruhinya. Bangsa yang cerdas pasti masyarakatnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas juga, tentunya seperti itu. Untuk itu belajar sangat penting bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pentingnya belajar untuk menumbuhkan sikap terbuka terhadap adanya perubahan dan tantangan globalisasi yang semakin modern dan menantang ini. Dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 itu menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada era new normal ini, pandemi coronavirus 16 atau COVID-19 ini membuat pembelajaran yang biasa dilakukan itu menjadi terhambat. Seperti halnya biasanya itu kan kita belajar di kelas atau secara offline, namun karena adanya COVID-19 ini pembelajaran tersebut menjadi ditiadakan atau diadakan secara online. Penerapan Learning Management System ini atau LMS ini adalah sebagai alternatif untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Penerapan Learning Management System ini yaitu sebuah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan antar muka, namun materi ini disajikan dengan secara online, namun tetap harmonis, seperti itu. Perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana peserta didik dan pendidik itu bertemu langsung dengan pembelajaran namun secara online, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tidak harus di kelas ataupun tidak di mana. Bisa saja ketika di rumah atau murid-murid itu bisa melakukannya dengan sambil bermain dengan teman-teman, itu juga bisa mengikuti belajar. Nah, tentunya penerapan LMS ini atau Learning Management System ini bisa
meningkatkan kualitas pembelajaran siswa khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru ini atau new normal pada siswa-siswi MI terbaik dunia. Lalu pada rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan judul penelitian itu bisa dirumuskan sebagai bagaimana meningkatkan kualitas siswa melalui LMS dan blended learning alternatif model merdeka di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal pada mata pelajaran pendidikan agama, materi memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan di MI terbaik dunia, dengan tujuan dapat mengetahui peningkatan kualitas belajar siswa melalui LMS dan blended learning alternatif model merdeka di masa adaptasi new normal ini pada mata pelajaran pendidikan agama, materi memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan di MI dan di dunia. Selain dapat mengetahui peningkatan, juga dapat mengetahui apakah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan penerapan LMS tersebut. Pada penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan model Chemist dan MC Taggart. Pada model ini itu terdapat penelitian, terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan, lalu juga ada refleksi. Jadi pada tahap perencanaan ini yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan agama di era new normal ini untuk menerapkan LMS sistem. Pada tahap perencanaan ini yaitu guru mensosialisasi pembelajaran dengan berbasis learning tersebut kepada orang tua siswa agar orang tua tidak salah menilai jikalau nantinya para siswa-siswi itu selalu memegang handphone untuk mengikuti kegiatan belajar. Terkadang itu kan orang tua melihat anak itu tiap-tiap harinya itu hanya berdiam diri melihat handphone, berdiam diri mainan HP, berdiam diri utak-atik HP itu, agar orang tua itu bisa tahu jikalau anaknya itu memegang HP untuk belajar, bukan hanya untuk sekedar main-main itu saja. Itu di proses perencanaan. Lalu ketika untuk di tahap pelaksanaan dan pengamatan, guru itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi learning. Seperti contoh ada Google Classroom, ada aplikasi model, Google Meet, Ruang Guru, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk meninjau kegiatan belajar mengajar tersebut. Di tahap pelaksanaan dan pengamatan ini, guru melakukan pembelajaran di aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Guru melakukan pembelajaran seperti ya nggak jauh beda dengan kegiatan belajaran ketika offline ya. Guru menjelaskan, memberikan tugas, dan siswa itu mendengarkan, menerima materi, lalu mengerjakan tugas-tugas yang telah guru sampaikan. Lalu setelah tahapan itu selesai, guru dalam mengamati itu dulu guru juga mengamati apakah siswa-siswi itu bisa menerima materi yang telah guru sampaikan, yang telah pendidik sampaikan. Setelah melakukan pembelajaran, nanti hasil setelah pembelajaran itu sebagai kesimpulan apakah siswa itu bisa menerima ataukah belum, bisa menerima materi yang telah guru sampaikan ataukah belum. Jika belum bisa menerima materi, ya guru harus berpikir atau berinovasi bagaimana caranya siswa itu bisa menerima materi-materi yang telah pendidik sampaikan. Lalu setelah tahapan
pelaksanaan dan pengamatan itu terlaksana, tahap refleksi atau meninjau kembali apa yang telah dilaksanakan oleh guru pada saat pembelajaran, apakah ada kekurangan atau tidak. Jikalau terdapat kekurangan, maka harus dipenuhi dulu apa kekurangannya, agar kegiatan belajar mengajar itu bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya dan bisa sesuai dan bisa dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Lalu ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah meninjau kembali jurnal atau penelitian-penelitian oleh para ahli yang terdahulu. Seperti contoh dalam model pembelajaran blended learning oleh Pustekkom 2019 disebutkan, menurut Gartner 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ada juga menurut Harden, Kaczynski, dan Watt, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional atau tatap muka dan pembelajaran jarak jauh menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web. Dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas tadi, itu memberikan kesimpulan bahwasanya LMS dan model blended learning itu adalah model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran dengan tatap muka di kelas seperti biasanya dengan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Kajian pustaka atau tinjauan pustaka lanjut ke kerangka berpikir. Penerapan LMS atau Learning Management System dan blended learning sebagai alternatif model merdeka belajar di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di MI Tarbiyatud Diniyah digunakan untuk membantu siswa dan guru melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Aplikasi learning ini membantu siswa dalam mengakses materi, soal, bahkan ujian sesuai dengan waktu ditetapkan oleh guru. Learning Management System atau LMS ini adalah sebuah media yang memberikan konten-konten pembelajaran dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dari skema di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh serta kendala yang dihadapi siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran LMS atau Learning Management System dan blended learning, tentunya penggunaan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui menu yang tersedia di aplikasi-aplikasi learning. Pada dasarnya, LMS ini adalah aplikasi yang bisa membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran. Fungsi dari LMS ini dapat memungkinkan pengelola membuat sebuah kursus atau pelatihan dengan mudah dan memonitor peserta didik. Dalam kaitannya pada metode blended learning adalah sudah jelas bahwa LMS dapat diandalkan dalam mendukung proses belajar. Sebab keduanya bisa dikatakan saling melengkapi dan berkaitan. Baik, itulah tadi review penelitian tindakan kelas dari saya. Saya akhiri, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.